Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di sore yang penuh barokah ini, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengistiqomahkan kita di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang masalah penyakit hati. Ya. Ya, jadi dalam menghadapi dunia yang fana dan sementara ini, ya terkadang kita dihadapi oleh persoalan-persoalan yang sepele, namun bisa berakibat fatal. Ya, jadi kita akan sedikit tentang hati, ya, penyakit hati, yaitu hasad, iri, dan dengki. Ya. Nah, ada suatu tulisan ya yang kira-kira isinya tuh begini. Jangan umbar kebahagiaanmu ya, karena banyak hati yang bisa hasad ya, kira-kira seperti itulah ya. Nah, kata-kata ini perlu kita pelajari ya. Pertama, kita tidak bisa mengontrol kehidupan orang lain. Kita tidak bisa mengatur kehidupan orang lain. Kita tidak bisa membuat orang itu sedemikian rupa sesuai dengan keinginan kita. Ya, ente jangan mengumbar kebahagiaan ya. Ente jangan ini, jangan itu. Nah, karena bisa melanggar HAM. Ya, itu hak mereka, hak berekspresi. Ya, kita tidak bisa mengatur kehidupan orang. Nah, maka yang harus kita atur adalah hati kita sendiri. Ya, hati kita sendiri yang kita atur agar jangan timbul hasad, iri, dan dengki. Contoh, misalkan ada teman ya pergi ke kantor menggunakan motor baru, ya motor baru dia baru beli. Nah, apakah di dalam hati si teman ente itu yang pakai motor baru ada rasa sombong, ada rasa ingin dipuji? Wallahu alam, hanya dia, hati dia, dan Allah saja yang tahu. Nah, kita yang melihatnya ya bisa tidak menjaga hati ini. Apakah hati kita iri, dengki, hasad ya, atau hati kita senang melihat teman memiliki motor baru? Nah, maka tergantung hati kita sendiri. Kita yang menjaga, kita yang mengontrol hati kita sendiri. Ya, kita yang melihat ya. Kita sendiri yang menjaga. Jangan sampai ketika kita melihat teman itu bahagia dengan motor barunya, kita malah hasad, dengki, iri. Nah, maka kita tidak bisa bilang, "Oh, ente pakai motor ini sombong. Pakai motor baru ke kantor minta dipuji dan lain sebagainya." Tidak bisa. Motor dia, hidup dia. Kok jadi kita sih yang sewot, yang iri dan lain sebagainya? Ya, bisa jadi dalam hati dia tidak ada rasa sombong, atau memang hanya itulah yang bisa dibawa ke kantor. Nah, seperti itu. Maka ikhwafillah, mulai dari sekarang jaga hati, jaga perasaan, jaga mata ya, karena orang yang hasad itu senang melihat kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain ya di dalam komunitasnya. Itu menurut Syekh Ibnu Utsaimin ya. Maka jangan menjudge orang dia sombong dan lain sebagainya ya. Ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah, zaman Rasulullah dulu tidak ada gadget apalagi medsos ya. Maka kenapa Rasulullah sudah mengingatkan masalah penyakit ain ini ya. Penyakit ain ini berarti bukan hanya yang diumbar di medsos, melainkan yang nampak di hati, nampak di mata ya. Yang tadi contoh ya. Nah, jika seorang itu membawa motornya dengan rasa sombong, minta dipuji, maka itulah urusan dia kepada Allah. Nah, jika itu sombong, benar-benar sombong, dan kita melihatnya dengan rasa iri, dengki, nah maka itu bisa timbullah penyakit ain. Tapi kalau yang punya motor teman ente tadi tidak ada rasa ujub, tidak ada rasa ingin dipuji, tidak ada sombong, dan kita yang melihatnya pun merasa senang dia memiliki
motor baru dan tidak ada rasa iri dengki, maka insya Allah kita akan terhindar dari yang namanya penyakit ain ini. Simple. Maka jaga hati kita, bukan jaga kontrol atur hidup orang lain, bukan, hati kita dulu. Nah, karena di dalam Quran surah Ad-Duha ya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan dengan nikmat yang Allah berikan maka hendaklah kalian serukan, siarkan. Nah, itu dalam firman Allah jelas. Nah, yang dimaksud kita siarkan ialah, nah, ada dua. Bagi Nabi Muhammad ataupun para rasul lainnya wajib untuk menyiarkan kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan. Nah, tapi untuk kita sebagai umatnya, sebagai umat Rasulullah, manusia biasa kita ini, maka kita hanya sekedar hukumnya boleh menceritakan kenikmatan kita kepada orang lain. Siapa itu? Yaitu orang tua, saudara kandung, ataupun kerabat yang kita bisa percaya bahwa dia itu orang yang amanah. Nah, maka dari itu pelajaran yang dapat kita ambil itu hanya ada dua. Yang pertama, jaga hati agar tidak hasad, iri, dengki, melihat teman senang atau melihat kebahagiaan orang. Karena gini, kebahagiaan orang itu beda-beda. Ya, tidak ada standar ukuran. Ya, tidak ada standar ukuran. Nah, pelajaran yang kedua, kalau kita mengumbar kebahagiaan pun, menceritakan kebahagiaan, kenikmatan kepada saudara, ya, atau memiliki anak yang cerdas, kepintaran, barang yang baru, maka tidak boleh didasari oleh rasa sombong. Karena apa? Karena semua hanya titipan. Dan itu pun hadza min fadli rabbik. Semua ini adalah karunia yang Allah berikan kepada kita, amanah. Ya, maka dari itu jangan hasad, jangan iri, jangan dengki, dan jangan sombong. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.